Tes 1 2 3 dicoba. Hello sobat HD film dimanapun berada, ketemu lagi bareng saya Mr. Kingdon, si ganteng maksimal berwajah tampan, rupawan dan paling dermawan di tingkat kecamatan. Kali ini saya akan mengulas dengan tuntas tanpa batas alur cerita film yang berjudul The Bad Guys yang tayang pada tahun 2019. Film ini lagi-lagi dibintangi oleh Ma Dong-suk yang terkenal dengan nama Don Lee. Tak perlu banyak bacot di awal, langsung saja check in terus. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan klik subscribe dan nyalakan tanda loncengnya untuk mendapatkan update terbaru dan mendukung channel ini agar terus berkembang. Yang sudah subscribe, Mimin doakan semoga panjang umur, sehat selalu dan banyak rezeki. Film diawali ketika Park Wong Chul, sebut saja Kang Chul, sedang fokus menjahit di dalam ruangan penjara. Kang Chul ini seorang gangster tingkat pro di kota itu yang mendapat julukan si tangan besi karena kekuatan tangannya yang sangat kuat sekali. Saat itu aktivitas Kang Chul terganggu karena ada keributan di dalam penjara yang dibuat oleh tahanan baru yang bernama Yosung. Lalu Kang Chul mendatangi keributan dan hendak menghentikan keributan tersebut. Namun Yosung malah menantang Kang Chul dengan sekali cekikan, Yosung langsung dihempaskan. Setelah itu Kang Chul mendapat kabar duka setelah sahabat dekatnya Myung-suk telah meninggal dunia, dibunuh oleh seseorang dengan organ tubuh yang tidak lengkap. Mendengar hal itu, Kang Chul seketika emosi dan berniat akan mencari si pembunuh untuk balas dendam. Kang Chul lalu diberikan cuti tahanan selama 2 hari untuk takziah ke pemakaman temannya itu dan meletakkan sarung tangan buatan ibunya yang diberikan oleh Myung-suk dulu. Keesokan harinya Kang Chul menemui Oh Gotak, kakak dari Myung-suk, untuk mencari informasi kematian Myung-suk. Namun Oh Gotak tidak banyak memberikan informasi dan hanya memberikan sebuah berkas dan menyuruh Kang Chul pergi menemui Myung-hee yang sedang melakukan penyelidikan geng pusat. Sementara di tempat lain, Myung-hee sedang mengawal para tahanan yang salah satunya adalah No Sang-sik, salah satu bos gangster juga. Ketika di tengah perjalanan, tiba-tiba muncul sebuah truk dan tanpa basa-basi langsung menabrak semua mobil hingga terguling dan terbakar. Lalu muncul segerombol manusia bertopeng yang ternyata tujuannya adalah menculik No Sang-sik. Ketika manusia bertopeng itu akan membawa No Sang-sik, Yosung langsung memberikan salam olahraga kepada manusia bertopeng itu sehingga No Sang-sik pun berhasil kabur. Ketika Yosung sedang meminta bantuan, dia melihat Myung-hee yang tertusuk oleh manusia bertopeng hingga terkapar. Melihat kejadian itu, Yosung langsung memberikan salam olahraga kepada manusia bertopeng dan berhasil mengenali ciri-ciri manusia bertopeng itu melalui tato di lehernya. Lalu Yosung pun tiba-tiba ditabrak oleh mobil hingga pingsan. Kang Chul yang melihat temannya terkapar di rumah sakit seketika langsung emosi dan berniat menyerang markas salah satu gangster untuk menanyakan siapa bosnya itu. Tanpa banyak cincong, Kang Chul langsung menghajar semuanya hingga tepar.
Dan salah satu dari mereka mengatakan bahwa bosnya adalah No Sang-sik, namun ia sedang dipenjara, tapi telah berhasil kabur saat penyerangan dari manusia bertopeng tadi. Lalu Oh Gotak datang menemui Kang Chul dan berniat bergabung untuk menyelidiki kasus bersama Kang Chul. Tempat lain, seorang polisi bernama Prak Dong Sul, panggil saja Pak Dosol, hendak melapor ke atasannya yang bernama Hyung Muk. Pak Dosol melaporkan bahwa masih ada 3 tahanan yang belum tertangkap. Lalu Pak Hyung memerintahkan Pak Dosol untuk segera menangkap sisanya itu. Keluar dari ruangan atasannya, lalu Pak Dosol berpapasan dengan Oh Gotak yang hendak menemui Pak Hyung Muk. Lalu Oh Gotak mendapatkan informasi penting dari Pak Hyung bahwa bos pusat sebenarnya bukan No Sang-sik, melainkan adalah seorang yakuza yang berasal dari Jepang. Pak Hyung juga mengatakan bahwa selama di penjara No Sang-sik hampir dibunuh oleh sekelompok yakuza itu dikarenakan memiliki buku yang berisikan rahasia besar dari yakuza. Namun buku itu hilang dicuri oleh seseorang misterius. Di tempat lain, Pak Dosol mengajak rekannya untuk segera menangkap 3 tahanan yang kabur sebelum 4 legenda yang turun gunung. Di tempat yang berbeda, Oh Gotak mencari informasi dari Yosung dan mencoba mengajaknya untuk bergabung. Perlu diketahui bahwa Yosung ini merupakan mantan polisi yang masuk penjara karena difitnah telah membunuh orang, dan pada akhirnya Yosung pun resmi bergabung. Bukan harinya, Oh Gotak dan Yosung akan mengadakan pertemuan guna membahas misinya itu. Lalu Kang Chul pun tiba, namun hanya datang sendirian karena telah gagal membujuk Chung Tae-suk bergabung dengan alasan sudah taubatan nasuha dan tidak ingin mengotori tangannya dengan darah lagi. Pembahasan pun dimulai dengan target pertama adalah Pak Sung Tai, seorang psikopat yang melakukan pembunuhan berantai. Yang kedua adalah King Chamin, seorang narapidana dengan kasus perampokan disertai pemerkosaan terhadap mangsanya. Lalu ada No Sang-sik, salah satu bos gangster yang diincar oleh kelompok yakuza karena memiliki buku berisikan rahasia besar tentang yakuza. Dan yang terakhir adalah Jessica, narapidana cantik yang memiliki situs judi online ilegal. Mendengar nama Jessica, Kang Chul pun teringat oleh salah satu anak buahnya yang bernama Choljo yang merupakan teman dari Jessica. Singkat cerita, mereka pun berhasil menangkap Jessica setelah memanfaatkan Choljo. Dan Jessica pun dibawa ke markas besar terlebih dahulu sebelum dikirim ke kantor polisi. Ketika mereka sedang membahas untuk menangkap Chamin, tiba-tiba Jessica mengatakan bahwa dia kenal dengan Chamin. Setelah itu, Oh Gotak mengajak Jessica bergabung karena memiliki informasi penting dan Jessica terlihat pintar seperti detektif. Dengan terampil, Jessica menjelaskan ngalor ngidul cara untuk menangkap Chamin, yaitu melalui pacarnya Sumni. Setelah itu terjadi aksi ucing-ucingan dalam menangkap Chamin yang lihai dalam melarikan diri. Namun pada saat akhirnya Kang Ucul dengan santuy berhasil menangkap Chamin dengan mendorong tumpukan drum yang menindih Chamin.
Saat akan membawa Chamin ke markas besar, tiba-tiba Pak Dosol datang dan membawa Chamin. Saat Kang Chul akan mengejar Pak Dosol, tiba-tiba penyakit Ogota kumat sehingga harus dirujuk ke rumah sakit. Lalu Kang Chul mencoba bergerak sendirian untuk menangkap No Sang-sik dengan menemui anak buahnya yang bernama Chon Ho untuk menanyakan siapa nama ketua geng pusat sebenarnya. Setelah itu datang rekan-rekan Chon Ho yang membuat Chon Ho jadi sombong dan mengatakan kalau aku bukan Chon Ho yang dulu. Yang dulu bukanlah yang sekarang. Kang Chul pun seketika emosi dan membantai mereka semua hingga ngagoler rapih di atas mobil. Setelah itu, Jessica dan Yosung pun datang untuk menjemput Kang Chul untuk diajak pergi ke tempat Chamin yang sedang diinterogasi untuk menanyakan info keberadaan No Sang-sik. Karena Chamin tidak mau buka suara, tanpa pikir panjang Jessica langsung memberikan tendangan setengah salto yang mungkin bisa sedikit membuat sesak di dada, dan itu cukup membuat Chamin buka suara dan mengatakan kalau No Sang-sik berusaha kabur keluar kota. Sementara di tempat lain terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh psikopat Pak Sung Tai, yang ternyata di TKP tersebut ada sosok No Sang-sik yang menjadi trending topik terhangat di kota itu. Dari kabar tersebut, Kang Chul dan kawan-kawan lalu menemui kakaknya Jessica yang sempat berhubungan dengan Pak Sung Tai untuk mencari informasi keberadaan Pak Sung Tai. Tapi mereka tidak mendapatkan info apapun dikarenakan kakaknya Jessica takut oleh Pak Sung Tai. Karena tidak mendapatkan hasil apapun, lalu mereka meluncur ke tempat Pak Hyung untuk melihat rekaman pembunuhan psikopat itu. Yosung yang merasa aneh oleh rekaman itu lalu memperjelas gambarnya, dan benar saja, ternyata di TKP tersebut ada sosok No Sang-sik, dan dari situlah mereka mendapatkan titik terang untuk menangkap No Sang-sik. Di tempat yang berbeda, kakaknya Jessica janjian ketemuan dengan temannya di sebuah tempat karaoke. Tapi sesampainya di sana ia melihat temannya sudah mati. Lalu tanpa basa-basi ia langsung dieksekusi juga oleh si psikopat itu. Jessica yang mengetahui kakaknya pergi lalu mencarinya bersama Yosung dan Kang Chul. Saat tiba di tempat karaoke, Yosung langsung bergerak dan berpapasan dengan No Sang-sik hingga terjadilah kejar mengejar. Sampai akhirnya Yosung berhasil menangkap No Sang-sik sambil menjatuhkan diri dari atap gedung. Sementara Jessica telah menemukan keberadaan kakaknya, namun tidak bisa masuk karena pintu terkunci. Lalu meminta bantuan Kang Chul. Lalu Kang Chul pun datang untuk membantu Jessica sambil membawa palu besar di lengannya. Dan pintu pun berhasil dirobohkan oleh Kang Chul. Jessica langsung menghantam si psikopat menggunakan asbak. Dan Kang Chul pun memberikan salam olahraga dengan meremas badan si psikopat hingga tulang-tulangnya patah. Setelah itu mereka membawa No Sang-sik ke markas besar,
Di sana No Sang-sik memberikan informasi penting bahwa ketua geng pusat sebenarnya adalah Yoshihara dari kelompok Yakuza yang berhasil menggabungkan geng-geng besar di Korea dan yang selama ini mengincar dia karena memiliki buku berisikan rahasia besar kelompok Yakuza. Tak lama kemudian, tiba-tiba pasukan dari Pak Hyung datang beberapa saat setelah No Sang-sik memberikan buku itu kepada Kang Chul. Dalam scene ini, kita akan diperlihatkan bahwa Pak Hyung ini merupakan polisi yang berkhianat dan mendukung kelompok Yakuza. Lalu Pak Hyung mengambil bukunya dan membawa No Sang-sik, lalu meninggalkan mereka bertiga sambil badan terikat dengan tujuan akan membakar gedung tersebut untuk menghilangkan jejak. Tapi dengan kekuatan mereka bertiga, akhirnya tali pun bisa dilepaskan. Lalu Pak Dosoy mengatakan bahwa markas geng pusat itu ada di sebuah pabrik boneka. Sementara di markas geng pusat, Yoshihara tanpa basa-basi langsung mengeksekusi No Sang-sik hingga tewas. Setelah itu mencekoki Pak Hyung karena khawatir akan berkhianat juga. Tengah perjalanan, Kang Chul meminta kepada temannya untuk menyamar. Setelah temannya berhasil masuk, ia langsung menghajar para penjaga itu dan membukakan pintu masuk untuk Kang Chul dan kawan-kawan. Kang Chul dan kawan-kawan pun langsung memasuki gedung tersebut dan menghajar semua para jongos Yoshihara itu. Setelah itu, Kang Chul menyuruh Yosung dan Oh Gotak untuk pergi terlebih dahulu ke ruangan Yoshihara. Yoshihara yang mulai panik lalu berusaha kabur ke Jepang menggunakan helikopter pribadinya. Sementara tangan kanannya dengan sombong akan menangani dulu Yosung dan Oh Gotak. Sombong amat. Saat baku hantam terjadi antara Yosung dan tangan kanan Yoshihara, Kang Chul datang dan menawarkan bantuan. Tapi Yosung menolak dan meminta Kang Chul pergi ke atas untuk mengejar Yoshihara. Tak lama kemudian, akhirnya Yosung pun berhasil mengalahkan tangan kanannya Yoshihara dengan melemparkannya ke bawah. Kang Chul pun tiba di atas gedung dan berhadapan langsung dengan Yoshihara yang dikawal oleh beberapa jongosnya. Meski mendapatkan perlawanan dan beberapa tusukan, akhirnya Kang Chul berhasil membuat para jongos itu tepar. Setelah itu pertarungan sengit pun terjadi antara Yoshihara melawan Kang Chul.
Sempat kewalahan, akhirnya Kang Chul berhasil mengalahkan Yoshihara dengan meremekkan jari tangannya dan memberikan 2 kali pukulan telak yang disertai dengan nafsu amarah dari Kang Chul. Sementara teman-temannya yang lain pun berhasil membereskan semua pasukan Yoshihara, termasuk Pak Hyung, polisi yang berkhianat yang dihantam habis oleh Ogotak. Lalu Pak Dosol dan pasukannya tiba di TKP. Ketika membuka pintu masuk gedung, mereka hanya melihat Kang Chul dan kawan-kawannya berjalan keluar dengan santuy. Film pun selesai. Ending yang membahagiakan. Dari film ini mengajarkan kita untuk selalu kompak dan kesetia kawanan. Saya King Don, sampai berjumpa kembali. See you.